Shalom, mari kita masuk hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami akan tenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyerta-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa, melalui renungan kami pada hari ini. Kiranya Engkau menjamah hati kami, ajar kami mengerti ya Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 22 Agustus 2023. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema kuasa Allah kepada bangsa-bangsa. Beberapa ayat kita akan baca dari Yeremia pasal 46 sampai dengan yang ke-48. Saya akan baca terlebih dahulu bagi saudara dari Yeremia 46 ayat yang pertama yang berkata, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa. Selanjutnya saya akan bacakan dari ayat 13 mengenai Mesir. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar Raja Babel untuk mengalahkan tanah Mesir. Selanjutnya saya akan bacakan bagi saudara. Berikutnya adalah ayat 25 sampai 26. Tuhan semesta alam Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, atas Firaun dan Mesir beserta dewa-dewanya dan raja-rajanya, ya Firaun serta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan-tangan orang-orang yang mengincar nyawa mereka, ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel dan para pegawainya. Akan tetapi sesudahnya negeri itu akan dihuni seperti dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan melanjutkan membaca dari Yeremia 47 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Firaun mengalahkan Gaza. Saya akan membaca dalam ayat yang keempat. Sebab telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan dari Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih bertahan. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Selanjutnya saya akan membaca bagi saudara dari Yeremia 48 ayat 1 sampai dengan yang kedua mengenai Moab.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sungguh celaka Nebo, sebab kota itu telah dihancurkan. Kiryataim telah dipermalukan dan direbut. Kota benteng itu dipermalukan dan dihancurkan. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Di Hesbon orang merencanakan malapetaka sebagai bangsa. Juga engkau, hei Madmen, akan dibungkamkan, dikejar-kejar oleh pedang. Saya percaya saudara akan membaca seluruh kitab Yeremia dari pasal 46 sampai pasal 48. Perenungan kita pada hari ini, kuasa artinya sebuah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu sebagai suatu kekuatan dalam bertindak. Terdapat 4 jenis kuasa, yaitu kuasa umum, kuasa khusus, kuasa istimewa, dan kuasa perantara. Kuasa adalah sebuah kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu sebagai bagian dari tugas memerintah, mewakili, mengurus, dan lainnya. Seorang yang diberi kuasa adalah orang yang mampu dan sanggup. Kitab Yeremia pasal 46 sampai dengan pasal yang ke-51 mencatat nubuatan Allah melalui Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa, apa yang akan terjadi dengan mereka saat itu. Pada akhirnya saudara, Tuhan berjanji untuk membebaskan bangsa Israel dari Babel yang akan dimusnahkan Allah. Pasal ke-46, Mesir menjadi sasaran berita penghukuman Allah. Mesir sedang menantang perang Babel. Nubuat Allah tentang Mesir ini justru sedang menantang Mesir untuk mengerahkan pasukannya melawan Allah. Tetapi yang terjadi adalah Allah yang mengalahkan mereka. Saudara dapat membacanya di dalam Yeremia 46 ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Tuhan Allah sedang menggunakan tangan Nebukadnezar Raja Babel untuk mengalahkan Mesir, menghancurkan Firaun dan pasukannya. Kehancuran Mesir berarti kehancuran kepercayaan mereka terhadap para dewanya. Ada dalam ayat 25 sampai dengan 26. Mengapa Mesir menjadi sasaran murka Tuhan? Karena kesombongan mereka yang merasa menjadi negeri adikuasa yang pantas untuk melakukan kehendak mereka sesuka hati. Allah yang berkuasa dapat menggunakan siapa saja untuk memusnahkan mereka yang jahat dan memusuhi Tuhan dan umatnya. Sama seperti Mesir, bangsa Filistin terbukti menjadi sahabat palsu dan selalu menjadi musuh bebuyutan bagi Israel yang adalah umat Allah. Bangsa Filistin menguasai wilayah pantai Yehuda dan pertempuran sering terjadi di antara mereka dengan umat Allah. Mengapa Allah mau menghancurkan bangsa Filistin? Karena mereka bersekutu dengan Tirus dan Sion yang berusaha menghancurkan kekuatan Babel. Allah yang Maha Kuasa dapat mengendalikan semua ciptaannya. Bahkan bangsa maupun kaum yang kuat sekalipun harus tunduk pada kendali Tuhan Allah. Bangsa Filistin yang semula adalah bangsa yang kuat dan takuti, tidak berdaya menghadapi kekuatan Tuhan yang membuktikan bahwa Dialah Allah atas bangsa-bangsa. Moab adalah negeri berikut yang dihancurkan oleh kehendak Allah. Melalui tangan Nebukadnezar, penyebab penghukuman Allah atas Moab adalah karena dosa mereka. Mereka hidup dalam keangkuhan. Mereka aman dan yakin akan kekuatan secara duniawi. Oleh karena permusuhan dan penghinaan mereka terhadap Allah dan umatnya, maka Moab dihancurkan Tuhan dan dibinasakan. Nah saudara, dengan beberapa hal yang kita tadi renungkan dan baca, maka refleksi kita pada hari ini saudara, pasal-pasal ini yang berisikan nubuat-nubuat tentang hukuman Allah atas bangsa-bangsa asing karena perbuatan mereka yang menantang Allah dan berperang dengan umatnya. Segala perbuatan jahat mereka dikalahkan Tuhan untuk tujuan agar umat Tuhan percaya dan berharap hanya kepada kuasa Allah dan tidak berharap pada kekuatan dunia semata. Demikian perenungan kita pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memberikan kami pemahaman pengertian bahwa kami tidak boleh mengandalkan kuasa yang ada di dunia ini. Kami tidak boleh mengandalkan mereka-mereka
yang terkesan memiliki kekuatan secara duniawi, tetapi biarlah kami berharap hanya akan kekuatan Tuhan saja yang mampu melakukan segala perkara dan mampu mengalahkan segala yang jahat demi untuk melindungi umatnya yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang akan kami pegang sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.